Makan asam pedas sama kekanda di tepi sungai yang banyak ikannya. Selamat menyaksikan Cik dan Puan semua. Saya ucap salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Nur Ashifah, mahasiswi Pascasarjana Administrasi Pendidikan Universitas Riau. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kepemimpinan dan perilaku organisasi dengan dosen pengampu Dr. Daeng Ayub Natuna, MPD. Saya akan menyampaikan materi yang berjudul Budaya Organisasi. Setiap organisasi memiliki nilai-nilai yang ditumbuh kembangkan untuk dimiliki oleh setiap anggotanya. Nilai-nilai ini menjadi pedoman perilaku yang harus diaplikasikan dalam kehidupan kerja organisasi. Pemilikan nilai-nilai budaya organisasi oleh para anggota bisa berbeda, sehingga akan menentukan kuat atau lemahnya budaya organisasi tersebut. Lalu, apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi, atau yang juga dikenal sebagai budaya perusahaan, merujuk pada nilai-nilai, sikap, dan praktik bersama yang menjadi ciri khas suatu organisasi. Menurut Robbins, budaya organisasi adalah sistem nilai bersama dalam suatu organisasi yang menentukan tingkat bagaimana karyawan melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Budaya organisasi juga didefinisikan sebagai suatu nilai-nilai yang mementingkan sumber daya manusia dalam menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam perusahaan, sehingga masing-masing anggota organisasi harus memahami nilai-nilai atau norma-norma yang ada, serta mengerti bagaimana mereka harus bertindak dan bertingkah laku. Ada 5 fungsi budaya dalam organisasi, yaitu 1. Budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. 2. Budaya memberikan rasa identitas ke anggota-anggota organisasi. 3. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan pribadi seseorang. 4. Budaya itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. 5. Budaya berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan mekanisme pengendali yang memandu untuk membentuk sikap serta perilaku karyawan. Budaya organisasi, jika ditinjau dari tingkat pemilikan nilai-nilai, dapat dibedakan menjadi 2, yaitu dominant culture atau budaya dominan. Adalah seperangkat nilai inti yang dimiliki oleh sebagian besar anggota organisasi. Dan subculture atau subkultur adalah seperangkat nilai yang dimiliki oleh minoritas, biasanya merupakan minoritas kecil dari anggota organisasi. Subkultur biasanya merupakan hasil dari masalah atau pengalaman yang dimiliki oleh anggota departemen atau unit. Selain itu, budaya juga dibedakan menjadi strong culture atau budaya kuat dan weak culture atau budaya lemah. Jika kebanyakan karyawan memiliki opini yang sama tentang misi dan nilai organisasi, berarti budaya itu kuat. Namun, jika pendapat sangat bervariasi, berarti budaya itu lemah. Dalam budaya yang kuat, nilai inti organisasi dipegang secara intensif dan dimiliki secara luas. Semakin banyak anggota yang menerima nilai inti dan semakin besar komitmen mereka, semakin kuat budaya dan semakin berpengaruh pada perilaku anggota. Karena tingginya tingkat kesamaan dan intensitas, menciptakan iklim kontrol perilaku yang tinggi. Nah, apa aja sih jenis-jenis budaya organisasi? Yang pertama, ada budaya klan. Budaya klan berfokus pada orang, dalam artian bahwa perusahaan terasa seperti keluarga. Ini adalah lingkungan kerja yang sangat kolaboratif, di mana setiap individu dihargai dan komunikasi menjadi prioritas utama. 2. Budaya adokrasi. Budaya adokrasi berakar pada inovasi dan kemampuan beradaptasi. Budaya ini sangat menghargai individualitas, dalam artian setiap karyawan
didorong untuk berpikir kreatif dan mengemukakan ide-ide mereka. 3. Budaya pasar. Budaya pasar sangat mengutamakan keuntungan. Segala sesuatu akan dievaluasi dengan mempertimbangkan keuntungan. Budaya pasar juga menekankan pentingnya memenuhi kuota, mencapai target, dan memperoleh hasil. 4. Budaya hierarki. Perusahaan dengan budaya hierarki menganut struktur perusahaan tradisional. Perusahaan ini berfokus pada organisasi internal melalui rantai komando yang jelas dan beberapa tingkatan manajemen yang memisahkan karyawan dan pemimpin. Selain struktur yang kaku, seringkali ada aturan berpakaian yang harus diikuti karyawan. Budaya hierarki memiliki cara tertentu dalam melakukan sesuatu yang membuatnya stabil dan menghindari resiko. Jadi, budaya organisasi yang baik merupakan proses pembelajaran terus-menerus dalam organisasi. Nilai-nilai positif dari budaya kerja idealnya harus dibina dan diwariskan kepada seluruh anggota baru agar tetap tertanam dalam organisasi. Anggota harus mampu beradaptasi dan menerima positif dengan norma-norma atau nilai-nilai yang dibangun. Fenomena inilah yang semestinya dikembangkan di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang memiliki budaya organisasi yang baik akan mampu bertahan dalam menghadapi berbagai kondisi, baik internal ataupun eksternal. Minum es timun, jangan pakai pepaya. Lebihlah enak, pakai biji selasih. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.